milenial, selamat datang di channel YouTube MT Official. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan mengadakan sebuah podcast Ramadan. Nah, teman-teman santri milenial, gimana nih kabar puasa perdananya? Semoga senantiasa diberi kelancaran, keberkahan, dan istiqomah sampai akhir Ramadan. Baiklah, nah santri milenial, tahu gak sih, karena kita sudah masuk ke awal bulan Ramadan, maka sungguh asik ketika kita menguak tentang Ramadan, apalagi untuk anak-anak pendidikan usia dini sekarang. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan beliau, yakni Bapak Muhammad Mas'ud yang memiliki channel YouTube Mas Yai Channel. Nah, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Manabul Quran Melati Rahini Budi. Yuk kita kenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar pertama puasa ini Bapak? Alhamdulillah, seperti biasa aja. Alhamdulillah. Nah, jadi gini Bapak, sebelum kita lanjut, boleh banget untuk teman-teman semuanya mensubscribe channel YouTube MT Official dan Mas Yai Channel. Jangan lupa share, like, komen, dan sebarkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini Bapak, karena ini kan sudah memasuki bulan Ramadan dan sungguh banyak sekali orang-orang tua ataupun orang-orang di luar sana yang ingin anaknya untuk selalu mengajarkan puasa sejak dini. Nah, tapi kasusnya sekarang ini kan sudah marak gadget Bapak, dan banyak anak-anak atau bahkan pemuda sudah terlena dengan adanya gadget. Nah, ini bagaimana sih untuk kita biar membuat anak-anak itu greget untuk melatih berpuasanya seperti itu Bapak? Iya, terima kasih sebelumnya ini dengan Mbak Lulu ya, Iya. Mbak Lulu Hasanah. Saat ini memang eranya itu adalah era digitalisasi, otomatisasi, semua serba digital. Bahkan dengan jempol aja kita sudah bisa ke mana-mana, karena memang ini sudah zamannya ya. Akan tetapi di era milenial ini atau di era digitalisasi ini, kita jangan sampai lupa dengan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya, atau jangan sampai pernah gadget itu, HP, Android, sampai mengalahkan tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak itu kan sebenarnya adalah investasi terbesar bagi orang tua, bahkan investasi terbaik terbesar orang tua dunia dan akhirat. Bukanlah harta atau rumah atau mobil mewah yang lainnya, tapi anak yang salih itu investasi terbesar. Begini, orang tua juga diwajibkan memberikan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik kepada seorang anak, agar anak ini bisa benar-benar menjadi pribadi yang salih, pribadi yang berkualitas. Agar anak mau berpuasa, sebenarnya banyak langkah-langkah orang tua yang harus dilakukan dengan mudah dan santun, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ketegangan, tanpa adanya hal-hal yang tidak enak dirasa oleh anak. Akan tetapi orang tua harus pintar-pintar mendidik anak untuk melatih berpuasa dengan cara yang menyenangkan. Lalu apa sih yang pertama? Anak itu pasti mengikuti kedua orang tuanya. Orang lain mengatakan anak adalah cerminan dari orang tua. Yang pertama apa? Diberikanlah sebuah pengertian atau pengetahuan tentang tujuan dan manfaat puasa itu kepada anak. Memang anak kalau belum balik itu tidak ada kewajiban, akan tetapi sebelum dia balik perlu kita latih dulu untuk belajar berpuasa, agar ketika nanti sudah berpuasa, sudah balik, dia sudah mapan puasanya. Yang pertama apa tadi? Diberikan pengertian, diberikan pengetahuan, manfaat dan tujuannya berpuasa itu. Nah,
memberikan pengetahuan ini tidak boleh dengan cara yang penuh ancaman, tapi berikanlah pengetahuan-pengetahuan yang baik tentang manfaat-manfaatnya, tentang kebaikan-kebaikannya, begitu. Yang kedua, ketika anak ini sudah memberi atau menerima pengetahuan dari orang tua tadi, maka seorang anak ini juga dilatih secara bertahap berpuasa. Anak misalkan umur 6 tahun, 7 tahun, sampai 8 tahun, itu kadang puasanya belum mampu kalau sehari, Mbak Lulu ya. Sehari belum mampu. Tetapi kita sebagai orang tua memberikan pelajaran bagi anak, boleh puasa setengah hari dulu, atau kalau nggak mampu setengah hari, dari sahur sampai jam 10 dulu baru berbuka. Ini namanya anak kan latihan ya. Jam 10. Kemudian kalau hari ini sudah mampu sampai jam 10, oke, hari esok berarti jam 12, atau bertahap berapa jam. Yakin dalam 1 bulan nanti anak akan mampu puasa 1 hari penuh. Ini masih tahap latihan ya. Tadi setelah orang tua memberikan wawasan, kemudian yang kedua, anak diajak berlatih bertahap. Kalau mampu zuhur, oke, besok jam 1 baru boleh buka. Sudah mampu asar baru boleh buka. Apa namanya? Puasa asar ya. Mana sing puasa beduk gitu ya. Mana puasa asar gitu. Ada puasa asar. Kalau masih mampu lagi hari berikutnya sampai jam 4. Ini anak itu memang sudah gelisah. Kadang anak kalau latihan itu, Mbak, yang dilihat itu jam terus, karena dia sudah punya titik fokus berbuka itu kan. Nah, ketika dia sudah mampu sudah mampu 1 hari penuh, dari waktu fajar sampai maghrib itu sampai berbuka, dari sahur sampai berbuka, ini langkah ketiga orang tua harus mengapresiasi atau memberikan reward kepada anak. Agar apa? Tujuannya memberikan semangat, anak itu akan termotivasi. Meskipun tujuan puasanya anak itu belum lillahi ta'ala, kadang anak itu juga butuh ditanamkan rasa keinginannya mendapatkan sesuatu dengan cara puasa. Misalkan ingin apa, kalau anak itu ingin mainan mobil-mobilan, nanti kalau puasanya sudah sehari, baiklah ayah akan berikan mobil-mobilan. Nah, ini dia itu akan puasa dan fokus, 1 hari ini aku harus mendapatkan mobil-mobilan yang saya inginkan. Lalu apa? Dia dipaksa. Asalnya nggak mampu, tapi dia dipaksa menjadi mampu. Nah, ini akan menjadikan kebiasaan, karena ibadah itu harus dipaksa juga. Awalnya ibadah itu harus dipaksa. Siapa yang memaksa? Yang memaksa adalah diri kita sendiri. Kemudian orang lain di sini adalah orang tua. Orang tua itu memaksa dengan cara yang baik dan yang halus begitu. Lalu yang keempat ya, yang keberapa ini? 4 ya. Nah, setelah anak itu mampu 1 hari, waktu anak ini gelisah, yang keempat ini, berikanlah kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang dia itu tidak bengong, kegiatan-kegiatan yang membuat anak itu lupa dengan laparnya atau dahaganya. Ini sangat penting. Orang tua harus kolaborasi dan orang tua harus berada di dunianya anak. Jangan menjadi orang tua yang egois kemudian memaksa, kalau nggak puasa masuk neraka, kalau nggak puasa dosa. Nah, jangan kita tanamkan hal-hal yang menakutkan kepada anak, tapi anak itu harus ditanamkan sesuatu yang indah agar dia melakukannya itu demi keindahan begitu. Itu yang keempat, berikanlah kegiatan-kegiatan yang positif agar anak tidak bengong. Yang kelima,
anak itu akan mencontoh orang tuanya. Ketika orang tuanya memerintahkan berpuasa, maka orang tua harus konsekuen. Orang tua harus berpuasa juga. Jangan sampai orang tua tidak berpuasa, kemudian memerintahkan dan memaksa anak harus berpuasa. Nah, ini tidak ada sinkronisasinya, tidak saling bersinergi. Ini nanti akan jadi tidak baik. Contoh, ketika anak nanti dipaksa untuk berpuasa tapi orang tua tidak berpuasa, nanti anak akan bertanya, lah ayah ibu tidak berpuasa kok memerintahkan saya untuk berpuasa. Atau di bahasa singkatnya begini, lah ayah kok nggak puasa. Nah itu kan nanti jadinya nggak baik. Maka yang kelima, orang tua memberikan suri tauladan atau memberikan contoh yang baik kepada anak. Kalau tentang mendidik anak, ini bab puasa ya, ya begitu. Kalau mendidik anak kita bisa contoh seperti Luqman yang ada di surat Luqman, itu cara mendidik anak. Tapi kita fokus untuk melatih anak agar mau berpuasa. Dan ketika anak sudah mempunyai kegiatan positif, kemudian sudah mau berpuasa, insya Allah lama-lama itu gadgetnya itu akan terminimalisir begitu. Memberikan kegiatan positif itu bukan dengan gadget loh ya, tapi dengan kegiatan aktivitas lainnya. Entah ajak bermain apa, kalau anak itu sukanya ya ajak bermain apalah, apa mainan anak-anak itu apa, mungkin kayak kalau perempuan main boneka, nah main kayak bola. gitu ya. Kayak kalau laki-laki ya diajak main yang jiwanya laki-laki, tapi bukan gadgetnya gitu ya. Saya rasa itu untuk hari ini saya berikan 5 trik aja untuk melatih anak agar mau berpuasa. Nah, jadi gitu santri milenial, ketika nanti sudah memiliki putra putri, nah diajak untuk berpuasa sejak dini dengan tips-tips tadi itu. Nah Bapak, kalau misalkan kalau anak usia dini itu kan mudah tergoda ya Bapak. Nah itu bagaimana meminimalisir ketika nanti misal sang ibu tidak berpuasa karena uzur, nah si anak itulah tergoda karena ibu makan atau apa, nah tergoda dengan hal-hal seperti itu meminimalisirnya seperti apa? Iya baik, terima kasih. Ini sang ibu harus mengerti dirinya. Oh, saya memerintahkan anak berpuasa, ketika saya makan itu ya jangan diperlihatkan anak gitu. Artinya apa? Bahasa Jawa itu umpetan gitu ya. Umpetan ya. Jangan dilihatkan, karena itu juga akan menjadikan protesnya anak. Lah, mama kok nggak puasa gitu. Nah, ini kan seorang ibu susah untuk menjelaskan kepada anak yang itu ya, balita atau baru 6 tahun, dikasih pengertian ibu sedang haid, itu dia belum paham tentang pengetahuan itu. Maka apa yang dilakukan? Ini ibu harus sadar diri untuk umpetan terlebih dahulu, atau kompromi dengan orang tua laki-lakinya, apa? Ayahnya. Ya, itu diajak main di luar, pergi, saya tak makan begitu ya. Atau dikompromikan dengan bapaknya, atau nunggu pas tidur, atau nunggu pas tidak ketahuan. Nah, begitu pas anaknya diajak keluar ayahnya, nah ini silahkan gunakan kesempatan untuk makan sepuasnya. Kalau ayah kan nggak ada alasan untuk libur puasa kan, tapi kalau ibu itu memang ada bonusnya begitu. Tapi bonus ini ya tetap mengganti besok. Oke, apalagi ya mungkin karena memang ada rule sendiri ya untuk perempuan ya Pak. Nah kalau misalkan seperti seorang ayah yang memang mengajari anak untuk berpuasa, namun malah justru ayahnya tidak berpuasa atau seperti itu. Nah ini yang menjadikan kadang orang tua itu egoisnya itu begini. Orang tua yang tidak baik itu semuanya menginginkan anaknya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Akan tetapi itu hanya sebatas keinginan, ketika orang tua tidak bisa memberikan contoh yang baik. Maka sebenarnya ada pepatah Jawa itu, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maka agar
buah ini bisa dinikmati, misalkan yang jatuh ini benar-benar matang bukan karena gosok gitu kan, maka pohonnya itu juga harus yang benar-benar berkualitas atau bibit unggul begitu. Ini yang menjadi apa ya Mbak Lulu ya, terasa orang tua itu banyak mengeluh, tapi dia nggak sadar karena anaknya tidak manut, itu karena dari contohnya itu sendiri. Maka orang tua harus diperbaiki dulu ketika ingin memperbaiki keturunannya. Besok kalau jadi orang tua ya harus sadar bahwa kamu itu posisi sebagai orang tua, agar bisa menurunkan dzurriyyah atau anak yang sholih dan sholihah, ya kamu harus kualitaskan diri terlebih dahulu begitu. Kalau tidak mampu misalkan, ya udah anaknya dipondokkan saja. Nah kalau di pondok itu kan lingkungannya lingkungan pesantren, lingkungan sholih dan sholihah, orang tuanya di rumah, anaknya kan nggak tahu. Ya ini secara fisik ya, tapi secara ruhaniyah itu nanti akan tetap ngefek kok begitu. Ya ada lagi. Nah, jadi seperti itu sahabat santri milenial. Nah, ini pasti dari teman-teman santri semua masih penasaran gitu, Pak. Masih banyak pengen tanya, pengen apa. Nah, silakan teman-teman semuanya bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Barangkali nanti kita ada kesempatan kembali bisa untuk kita bahas kembali ya, Pak. Iya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak sendiri mau ada closing statement bagi teman-teman online maupun yang menyaksikan ini nanti. Baik, berapa menit? Ya. Jadi begini, para orang tua yang ada di rumah atau calon orang tua yang sedang menanti masanya, dan para penonton yang ada di rumah, para sahabat-sahabat subscriber semuanya, karena kita itu nanti pasti akan jadi orang tua berjalannya waktu. Begini, anak itu ibarat benih. Merawat anak, mendidik anak dari kecil sampai besar itu ibarat kita menanam sebuah benih atau biji yang ketika kita tanam kita harus siap merawatnya. Satu, misalkan kita nanam biji kacang atau jagung ya, nanam biji jagung, dia itu nanti akan mulai tumbuh ketika nutrisi tanaman itu tercukupi. Taruhlah butuh air, anak itu dikasih siraman itu bukan selalu digebyuri dan sebagainya itu, tapi diberikanlah pendidikan, pengetahuan, pengertian, atau bahasa mudanya dikandani. Ya, anak itu dikandani. Ketika masih kecil sering-sering dikandani. Ketika kita nanam jagung masih kecil, ya disiram. Habis disiram, kadang dikasih pupuk. Nah, setelah tumbuh dewasa, agak modot sedikit, agak tumbuh sedikit, ini anak harus dirawat juga. Begitupun benih jagung tadi harus dirawat juga. Dirawat dari apa? Dirawat dari serangan hama, atau lingkungannya itu perlu dirawat. Apa Mbak contohnya? Suket-suketnya itu, rumput-rumput yang mengganggu itu. Artinya ini adalah lingkungan anak itu harus dikondisikan. Kalau bisa benar-benar taruhlah bibit kita, taruhlah tanaman kita itu pada lingkungan yang tepat. Anak itu ditaruh pada lingkungan yang tepat. Ketika ada rumput, ada tanaman-tanaman lain yang ingin mengganggu atau yang merusak, maka ini dicabutin. Orang Jawa menyebut apa? Matun. Ya, harus dipatuni gitu. Nah, anak pun demikian. Lingkungan anak itu mana? Keluarga. Jadi keluarga ini harus benar-benar menjadi keluarga yang baik, karena pendidikan anak yang terbaik itu adalah dari rumah tangga, dari keluarga. Nah, setelah tumbuh tadi ada hama, contohnya wereng, ya kan, wereng. Kalau padi itu wereng, ada ulat, itu ada ulatnya, ada ulernya, ada hama-hama yang lainnya. Ini juga harus dilindungi.
anak itu juga harus dilindungi dari hama-hama penyengat itu, hama-hama yang merusak daunnya, buahnya. Nah, bagaimana cara melindunginya? Ya, kita kasih semprotan itu. Kalau pakai pupuk apa itu, semprot hama. Nah, yang paling resiko kalau anak itu sekarang itu kan hamanya adalah hama ideologi. Maka jangan sampai anak kita itu terkena hama ideologi yang tidak sejalan dengan visi misi kita. Nah, hama-hama ideologi ini sudah sangat banyak sekali yang tidak sejalan dengan apa ini namanya filosofi Pancasila, yang tidak sejalan dengan kebinekaan, yang tidak sejalan dengan aturan pemerintahan. Nah, ini harus dijaga betul. Anak harus begitu agar tidak apa namanya tidak terkena hama ideologi. Taruhlah pondok, taruhlah pesantren, tapi carilah pesantren yang benar-benar itu gurunya bersanad. Ya, ini pesan untuk kalian yang ada di rumah, jangan asal-asalan ngaji yang tanpa guru. Nah, cari pun guru harus bersanad. Kalau kamu nggak tahu sanadnya, cirinya mudah. Ketika pesantren itu satu, ada kiainya, ya kan? Ada gurunya, ada pondoknya, ada tempat ibadahnya dekat masjid atau apa itu. Jangan hanya mencari pesantren yang sudah besar tapi nggak ada yang ngomong di situ, nggak ada kiainya di situ, atau gurunya hanya datang hanya ini sebuah bangunan dan yang lainnya. Karena dunia pesantren itu berbeda dengan dunia yang lainnya. Untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah, sahabat-sahabat subscriber semuanya, anak harus sering dikasih doa. Anak itu didoakan, anak dikirimi Fatihah, anak setiap habis sholat luangkan waktu sejenak, Al-Fatihah khusus anak saya namanya siapa gitu. Ini akan berpengaruh yang sangat luar biasa. Ini tadi belum saya sampaikan ya, tapi saya sampaikan di sini. Begitu caranya, begitu anak didoakan. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk statement closingnya? Iya. Baik, untuk closing statementnya, sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, anak yang solih, anak yang solihah itu adalah idaman semua orang tua. Maka jadikanlah anak-anak kita itu benar-benar anak yang berkepribadian, bermutu juga, berkualitas, yang solih dan solihah. Maka investasi terbesar kita dunia akhirat adalah anak yang solih dan solihah. Itu dulu dari saya. Terima kasih sudah diundang di sini ya. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi kepada teman-teman semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang sedang menyaksikan sekarang ini. Nah, mungkin itu ya sahabat-sahabat santri milenial. Nah, ini kesimpulan yang dapat saya ambil ya, yang paling utama adalah ketika sahabat-sahabat santri milenial nanti memiliki keturunan-keturunan atau putra-putri yang ingin menjadikan putra-putrinya solih-solihah ataupun baik, nah maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik terlebih dahulu. Nah, insya Allah nanti duriah-duriahnya akan seperti itu dan bahkan lebih baik seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya Bapak. Atau mungkin ada tambahan lagi? Untuk saat ini itu dulu. Ya, besok kan diundang lagi iya, pastinya. Nah, makanya dari teman-teman semuanya, silakan ketika masih ada yang ditanyakan, tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti insya Allah kita bakal kupas tuntas kepada Bapak Masud juga, seperti itu. Nah, berhubung ini sudah mencapai akhir acara, maka izinkanlah saya Lulu Uswatun Hasanah untuk pamit undur diri. Jangan lupa tetap subscribe channel YouTube NQ Official dan Mas Yai Channel. Dan jangan lupa sebarkan seluas-luasnya agar kita dapat terus belajar dimanapun dan kapanpun.
Oke, terima kasih. Banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.